Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Akbar. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas produk dari Geoff Max, yaitu sepatu dengan nama Ethan Black Gum. Nah, sebenarnya sepatu ini sudah saya beli sekitar 2 minggu yang lalu, cuman baru sempat saya bikin videonya sekarang ya teman-teman. Soalnya saya lagi sibuk dengan pekerjaan saya. Dan sepatu ini saya beli dengan harga 235.000, dengan harga normalnya Rp345.000. Soalnya pada waktu saya membeli sepatu ini, itu masih ada diskon, dan diskonnya sekitar 30%. Maka dari itu, saya beli sepatu ini dengan harga Rp235.000. Dan saya beli sepatu ini itu di Geoff Max officialnya ya, yang ada di Shopee. Dan seperti inilah tampilan dari boxnya. Ini boxnya agak penyok ya teman-teman. Soalnya pada waktu pengiriman cuma dilapisi dengan plastik. Ditambah lagi bahan dari boxnya ini agak sedikit tipis. Jadi wajar kalau misalkan boxnya itu gampang penyok. Tapi itu nggak apa-apa, soalnya ketika barang udah datang, kemudian sepatunya itu udah saya cek, itu aman, nggak ada cacat. Dan ini tampilan dari atas boxnya ya, cuma ada tulisan Geoff Max, dan di sini ada logo Geoff Max-nya. Untuk perpaduan warna dari boxnya ini keren, saya suka. Kemudian di samping sini ada tulisan Geoff Max, di bawahnya ada logo Geoff Max, dan untuk tampilan dari bawah boxnya ini sama seperti yang ada di atas. Kemudian di sini ada tulisan seperti ini, dan di bawahnya ada websitenya. Kemudian di atas sini juga ada logo Geoff Max. Ini tampilan dari samping sini ya, seperti ini. Kemudian untuk di bagian sisinya, atau di bagian sisi samping, ini ada keterangan ukuran dan nama dari sepatu ini. Dan saya membeli sepatu ini dengan ukuran 42. Soalnya saya bisa memakai sepatu itu dengan ukuran 42. Oke teman-teman, langsung aja saya akan membuka boxnya. Ada apa aja di dalamnya. Nah, di sini ada kertas ya teman-teman. Cuma kertasnya itu polos. Dan kalau menurut saya, sebaiknya ini dikasih brandingannya ya teman-teman, seperti logo Geoff Max atau tulisan Geoff Max. Jadi kelihatannya tampilannya itu lebih eksklusif. Dan seperti inilah tampilan dari sepatunya. Ini mau saya keluarin dulu ya, biar enak mereviewnya. Nah, kemudian di dalam sini ada stikernya teman-teman. Ini ada satu stiker Geoff Max. Jadi ini bisa kita tempelin di motor atau helm ya teman-teman. Intinya terserah kita mau ditempelin di mana. Ini ada satu, lumayan. Oke, ini boxnya mau saya singkirin dulu. Dan seperti inilah tampilan dari sepatunya. Untuk desainnya sendiri, ini saya suka. Soalnya cuma ada logo Geoff Max, dan logo Geoff Max-nya itu kecil, nggak terlalu besar. Dan ini menggunakan print ya. Untuk tampilannya sendiri, ini bisa dibilang desainnya klasik ya teman-teman. Soalnya ini yang saya review itu produk lama. Cuman kalau misalkan dipakai itu sekarang masih worth it kok. Dan tampilannya juga keren. Untuk bahan uppernya atau atas ini menggunakan kanvas ya teman-teman. Tapi kanvasnya itu nggak terlalu tebal, dan bisa dibilang ini kanvasnya cukup tipis. Kemudian untuk teksturnya sendiri ini agak sedikit lemes.
Dan di bagian belakang sini, ini agak keras ya. Ini tampilan dari ujungnya. Kemudian di bagian lidah sepatunya, ini ada tulisan Geomax. Dan di bagian baliknya, ini ada keterangan ukuran seperti ini. Kemudian untuk insole-nya sendiri, ini bisa kita lepas ya teman-teman. Dan di insole-nya ada tulisan Geomax. Ini juga sama menggunakan print. Jadi kalau misalnya kita mau mencuci sepatu ini lebih gampang ya teman-teman, soalnya insole-nya itu bisa kita lepas. Dan insole ini menggunakan jersey foam ya teman-teman, atau sistem jersey foam. Dan ketika saya pakai, bisa dibilang ini sih cukup keras ya teman-teman, gak terlalu empuk. Dan ini ada tag-nya seperti ini, simple banget. Untuk bagian midsole-nya ini rapi ya, cuman ada bagian yang gak terlalu rata, soalnya di bagian ini itu agak bergelombang, dan di bagian sini. Untuk pengelemannya juga rapi, walaupun ada beberapa bagian yang lemnya itu kelihatan. Dan sole ini udah menggunakan vulcanize ya teman-teman, jadi bisa dibilang pengelemannya itu lebih maksimal. Dan ini tampilan dari outsole-nya. Untuk warna gamnya sendiri, ini saya suka. Kemudian untuk sambungan dari midsole-nya itu ada di bagian belakang yang ditutupi dengan tulisan Geomax. Dan yang mau saya kritik dari sepatu ini itu ada di bagian lidah sepatunya teman-teman. Soalnya lidah sepatunya itu cukup lebar, cuman untuk jahitan yang ada di ujung itu cuma ada di tengah. Jadi bagian samping kanan dan samping kiri itu nggak dijahit. Jadi kalau misalkan kita mau pakai, itu kadang nyelip. Itu sih yang bikin kurang nyaman ketika sepatu ini saya pakai. Dan untuk kedepannya, kalau bisa ngejahitnya itu agak full sampai samping. Jadi bagian lidahnya itu kejahit semua. Dan di bagian dalam sini, itu ada busanya teman-teman. Cuman busanya itu nggak terlalu tebel. Dan bisa dibilang ini sih tipis banget. Cuman gak apa-apa, walaupun ini tipis, ini bisa meminimalisir ketika sepatu ini kita pakai agar kaki kita itu nggak terlalu lecet ya teman-teman. Dan untuk lebih maksimal lagi, kalau kalian mau pakai sepatu itu lebih baik pakai kaos kaki ya, biar lebih aman. Untuk pengalaman saya memakai sepatu ini bisa dibilang cukup nyaman, walaupun nggak terlalu nyaman-nyaman banget. Seperti yang tadi saya bilang, saya beli sepatu ini itu dengan ukuran 42. Cuman ketika sepatunya itu udah datang dan saya cobain, itu agak kerasa sesak ya teman-teman. Padahal sebelum saya membeli sepatu ini, itu udah saya ukur dan panjang kaki saya itu kan 26 cm, sedangkan panjang dari sepatu Geomax dengan ukuran 42 itu 27 cm. Jadi otomatis sudah saya lebihin 1 cm. Cuman ketika saya pakai itu masih kerasa sesak. Jadi saran saya kalau kalian mau beli sepatu ini lebih baik dilebihin 1 angka buat jaga-jaga. Atau kalian juga bisa lihat daftar dari ukuran dari brand yang kita mau beli ya teman-teman. Soalnya biasanya beda brand itu beda ukuran. Walaupun sama-sama ukuran 42 atau 41 itu beda. Dan sepertinya teman-teman tampilan ketika sepatu ini dipakai.
Oke, itulah tadi sedikit review tentang sepatu ini ya, semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian untuk kesimpulannya, apakah sepatu ini worth it untuk dibeli atau tidak, itu balik lagi ke kalian ya teman-teman. Cuman kalau menurut saya ini sih worth it, apalagi kalau kita beli sepatu ini di bawah Rp250.000. Tapi kalau kalian beli sepatu ini dengan harga normal atau di atas 300.000, itu kurang worth it ya teman-teman. Mending kalian beli tipe yang lain atau bisa ke merek lain ya. Dan berhubung sepatu ini agak kekecilan ketika saya pakai, jadi rencananya sepatu ini mau saya jual, dan kalau kalian minat bisa cek di deskripsi video. Dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya.